Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Regina Fadila dari kelas 3C Psikologi Islam akan mempresentasikan terkait dengan jenuh di dalam problematika belajar psikologi pendidikan. Pada materi kali ini terdapat 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, definisi dari jenuh itu sendiri, yang kedua, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kejenuhan itu terjadi, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi kejenuhan di dalam belajar. Langsung saja ya. Kita pada subbab pertama, yaitu definisi jenuh di dalam belajar. Apa sih itu jenuh? Secara harfiah, kejenuhan adalah padat atau jenuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Jenuh juga dapat diartikan sebagai bosan. Di dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut dengan jenuh belajar. Peristiwa jenuh ini kalau dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar, dapat membuat siswa tersebut merasa telah memubazirkan usahanya atau ia akan merasa sia-sia akan apa yang telah materi apa yang telah dia pelajari. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Tidak adanya kemajuan hasil belajar ini pada umumnya tidak akan berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja, misalnya seminggu atau hanya 2 hari dan seterusnya. Seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat atau berhenti di satu titik tersebut. Gitu. Selanjutnya yaitu kita sudah sampai pada subbab yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab dari jenuh di dalam belajar. Apa faktor yang mempengaruhinya? Berhasil tidaknya seseorang yang belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, lain kondisi kesehatan, keadaan intelijensi dan bakat, keadaan siswa itu sendiri, minat dan motivasi, cara belajar siswa, keadaan keluarga, dan sebagainya. Kejenuhan belajar pada siswa dapat terjadi karena kurangnya motivasi dan hilangnya konsolidasi pada salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Namun yang paling utama penyebabnya adalah karena keletihan. Jadi apabila seorang siswa merasa keletihan, diusahakan untuk istirahat saja, istirahat sejenak dan nanti dilanjutkan belajar lagi, gitu ya. Apa sih penyebabnya? Di dalam PowerPoint dapat dilihat terdapat 5 penyebab, yaitu belajar yang pertama. Belajar dilakukan dengan metode yang tidak bervariasi. Jadi di dalam proses belajar yang dilakukan hanya seperti itu saja gitu, yang membuat mahasiswa atau siswanya itu merasa bosan. Misalnya saja pada anak TK, ketika hanya diberi sebuah materi, maka akan menyebabkan siswa tersebut merasa sangat bosan. Maka dari itu guru yang mengajar akan diselingi dengan bermain game pada jam-jam tertentu. Yang kedua yaitu belajar hanya dilakukan di tempat tertentu saja, misalnya di kamar tidur. Jadi kalau di dalam belajar diusahakan jangan hanya di tempat tertentu saja. Jadi harus berpindah-pindah gitu. Hari ini belajar di kamar tidur, besoknya belajar di ruang tamu, besoknya lagi belajar di ruang keluarga dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kondisi ruang belajar yang tidak berubah-ubah, terutama di rumah. Biasanya pada poin ini kita jarang untuk merenov kamar, ya kan? Maksudnya dengan posisi barang-barang yang tetap sama pada tempatnya. Itu juga dapat mempengaruhi belajar pada seseorang. Yang keempat yaitu kurang melakukan aktivitas rekreasi atau hiburan untuk
menetralisir kelelahan berpikir setelah belajar. Jadi diusahakan kalau sudah merasa jenuh atau merasa capek dalam belajar, diusahakan untuk segera rekreasi atau mencari hiburan di luar rumah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut di saat belajar. Ketegangan mental ini bisa ditimbulkan dari beban pelajaran yang terlalu berat, target untuk mencapai prestasi puncak, guru atau dosen yang terlalu galak atau killer, dan hal-hal lain yang menimbulkan ketegangan mental. Jadi biasanya seorang siswa merasa jenuh dalam belajar itu ketika mendapatkan dosen yang killer, misalnya saja ya, kita menemukan dosen yang killer. Jadi apabila kita di minggu depannya kita akan merasa ya ketemu dosen ini lagi. Nah, itu yang menyebabkan kita jadi malas untuk melakukan pemahaman pada materi yang telah disampaikan, karena otak kita itu seperti kayak galak nih gitu loh. Baik, selanjutnya yaitu kita berada pada sebab yang ketiga atau yang terakhir, yaitu cara mengatasi jenuh. Mengatasinya adalah dengan yang pertama, belajar dengan metode yang bervariasi. Variasi di sini mengandung makna perbedaan. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan dari guru yang disengaja maupun secara spontan dilakukan oleh seorang guru tersebut, dan dimaksudkan untuk memacu dan mengikat perhatian peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Tujuan dari variasi belajar ini adalah yang pertama, meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses dalam belajar mengajar. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat peserta didik terhadap berbagai hal baru dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Jadi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain saya dapat menyamaratakan, karena setiap individu itu memiliki kemampuan dan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kelima atau selanjutnya yaitu membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Dan yang terakhir yaitu memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas secara individual. Lalu cara mengatasinya selanjutnya yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan di ruang belajar. Seperti contoh guru TK tadi. Seorang guru TK akan memberikan metode belajar, di sela-sela belajar tersebut ada game yang membuat suasana itu lebih menyenangkan. Karena kalau seorang anak TK apabila hanya diberikan materi saja, itu menyebabkan siswa tersebut akan merasa sangat bosan di dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas rekreasi secara berkala. Jadi apabila kita sudah sekolah dari Senin sampai Sabtu, jadi diusahakan setiap hari Minggu kita melakukan rekreasi agar tujuannya ya kita untuk merefresh otak kita, untuk menyegarkan pikiran kita agar tidak hanya berfokus pada pelajaran yang telah kita dapatkan di hari Senin sampai Sabtu tersebut. Yang selanjutnya yaitu menghindari adanya ketegangan mental di saat belajar. Ya kita harus pandai-pandai melatih mental kita. Gimana sih kalau ketemu guru killer apa yang harus kita lakukan? Ya kita biasa saja, santai, gurunya gitu. Terus yang terakhir yaitu istirahat cukup dan konsumsi makanan yang bergizi. Jadi apabila kita sudah belajar nih, satu hari full belajar, itu kita jangan sampai lupa akan makan, karena apabila kita lupa untuk makan nanti kita sakit. Nah itu akan mempengaruhi proses belajar, karena apabila kita sakit, belajar kita juga akan terganggu. Pelajaran yang kita
pelajari tidak akan masuk di dalam otak kita. Jadi harus seimbang antara istirahat, belajar, dan makan makanan yang bergizi agar pelajaran yang kita dapatkan itu sama antara kita sehat dan kita juga pandai dalam pelajaran yang kita pelajari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Kiranya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.